Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nuril Atika, NPM 20110500016, kelas 2 SI P1 dari jurusan Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang deadlock. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah proses. Jadi, deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain itu pun sedang menunggu sumber daya dipegang olehnya. Dengan kata lain, setiap proses dalam set menunggu untuk sumber yang hanya dapat dikerjakan oleh proses lain dalam set sedang menunggu. Deadlock terjadi pada saat proses akan mengakses objek. Objek tersebut disebut resource, yang berupa hardware, device, atau informasi. Jenis resource. Yang pertama, printable. Jika resource tersebut dapat diambil dari proses yang memakai tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut, contoh memori dan CPU. Yang kedua, non-printable. Jika resource tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi, contoh printer. Penyebab deadlock. 1. Mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan, atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. 2. Hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya, menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. 3. No preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilakan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. 4. Circular wait. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Solusi menghadapi deadlock. 1. Mengabaikan masalah deadlock. 2. Mendeteksi dan memperbaiki. 3. Penghindaran yang terus-menerus dan pengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock. 4. Pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock dengan deadlock preemptive system untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Mencegah deadlock. Metode pencegah menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada eksekusi. 4 syarat tersebut yaitu 1. Meniadakan mutual exclusion. 2. Meniadakan kondisi hold and wait. 3. Meniadakan non-preemptive. 4. Meniadakan circular wait. Menghindari deadlock. Pada sistem kebanyakan permintaan terhadap sumber daya dilakukan sebanyak sekali saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak. Setelah itu baru dialokasikan. Ada 2 cara, yaitu yang pertama, jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawanya pada kondisi deadlock, sehingga tidak mungkin terjadi deadlock karena pada saat akan menuju deadlock proses sudah dicegah. Yang kedua, jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi jika penambahan ini akan membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.